Bantu saya menjelaskan. Halo. Jadi intinya, tolong dibantu. Yang saya kasih Excel dulu tuh loh, sebelum saya masukin ke portal. Boleh Pak. Boleh, silahkan Tio. Jadi seingat saya penilaian Bapak Taufik itu, Bapak itu memperhatikan keaktifan setiap mahasiswa di kelas ini, dan setiap mahasiswa yang mau presentasi gitu atau nggak mau bertanya gitu, Bapak itu menandai orangnya di Excel yang Bapak miliki itu sendiri. Nanti dari Excel yang Bapak miliki itu nanti akan menjadi bahan perhitungan aktivitas di akumulasi nilai di akhir. Oke, itu satu ya. Jadi betul Tio, terima kasih. Di aktivitas kalian saya catat ya teman-teman ya. Jadi selain saya nanti juga ada yang lain mencatat, yaitu malaikat, rokib, dan atid ya. Itu mencatat amal buruk, amal baik ya. Nah, nanti saya catat. Jadi ya intinya aktivitas kalian saya sangat apresiasi sekali, sehingga yang aktif dan yang tidak aktif juga nanti punya nilai yang berbeda. Terus selanjutnya bagaimana UTS UAS? Boleh saya Pak? Silakan. Kalau yang berbeda dari dosen lain itu dari Bapak ketika UTS UAS itu biasanya kita sendiri itu udah dikasih setelah UTS-nya itu sebelum nilainya diupload kita dikasih nilainya. Nah terus dikasih juga jawaban nilainya. Dari nilai dan jawaban itu sendiri kita nanti dikasih kesempatan untuk mengoreksi atau kesempatan untuk bertanya mengenai penilaian Bapak itu sendiri sebelum diupload secara pasti di portal. Seperti itu Pak, bedanya dengan dosen lain. Oke, baik. Terima kasih Farhan. Ya, seperti yang disampaikan Farhan, jadi nanti saya akan share dulu nilai kalian. Jadi via grup mungkin ya. Jadi mohon izin teman-teman yang lain juga akan tahu nilai kalian gitu ya. Jadi tidak saya upload satu-satu gitu ya, tapi semuanya. Jadi saya bikin rekap ya, saya bikin rekap, saya share via grup biasanya. Nanti Anda bisa buka sendiri dan Anda bisa cocokin dengan kunci jawaban yang saya mungkin nanti sampaikan, atau mungkin cocokin sama jawaban teman kalian gitu. Nah, Anda pun bisa ada kesempatan untuk konfirmasi. Saya kasih waktu konfirmasi sebelum saya upload di portal. Kenapa begitu? Karena nanti ketika sudah masuk portal itu biasanya sudah susah untuk merevisi nilainya ya. Jadi kalau sebelum masuk portal saya silahkan nanti dilihat, dibuka-buka lagi. Kalau misalkan Anda yang perlu konfirmasi langsung bisa japri ke saya. Nah, bentuknya pun Excel ya, jabar gitu ya. Apa namanya, misalnya UTS ya, ada pilihan ganda, nomor 1, berapa poin-poinnya, setiap angka itu ada poinnya masing-masing. Ada bobot sesuai dengan bobotnya. Itu. Jadi Anda bisa koreksi setiap angkanya. Nah, terus kalau misalkan konfirmasi silahkan langsung konfirmasi kepada saya. Ya, saya welcome aja. Terus apa lagi? Misalkan ada yang apa ya, nilainya kelebihan gitu, Pak, ini kok nilai saya di sini dinilai 100 Pak gitu. Padahal kan ini salah. Oh ya, siap. Saya salahkan dengan senang hati. Nah, tapi biasanya enggak ada. Ada ding, pernah ada. Pak, ini harusnya kelebihan gitu. Oh ya udah, terima kasih informasinya. Anda anak baik nih, anak berintegritas. Saya catat ini. Nah, sama dicatat malaikat Rokib Atid. Nah, tapi kadang-kadang ya, waduh, nilainya kelebihan, mau lapor, nanti nilai saya berkurang, begitu ya. Akhirnya diem aja. Nah, kadang-kadang temennya yang lapor malah, Pak itu punya dia kok kelebihan. Biasanya malah gitu. Gitu ya, Mas Mbak. Nanti juga di akhir, pokoknya sebelum saya upload di portal, itu mohon konfirmasi dulu. Soalnya kenapa? Kalau sudah masuk portal, itu nanti proses revisinya susah ya. Mau ngomong sulit jadi susah. Sulit tadinya, susah dan sulit. Ya, jadi harus
pakai bukti, nanti harus bersurat ke direktur ya. Tahu kan prosedurnya seperti apa? Nah, susah. Mendingan kita di awal koreksi dulu lah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang tepat, ya langsung dikoreksi sebelum diupload di portal. Oke, ada lagi. Terus biasanya yang terakhir itu estimasi. Saya bikin estimasi nilai. Ya, atau kalian nanti bikin sendiri, monggo silahkan. Karena nilai aktivitas nilai kehadiran itu ada di sistem ya, ada di sistem portal. Tidak manual. Tapi biasanya saya juga bikin manual, tapi estimasinya adalah 100% hadir. Nilai 100% hadir. Itu. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, jika cukup nanti selesai. Pengenalan RPS maksudnya selesai. Ya, kita lanjut ke materi nggih. Oke. Siap, masuk ke materi ya. Sistem informasi manajemen. Nah, kita akan ngobrolin tentang sistem. Apa itu sistem? Apa itu informasi? Apa itu manajemen? Ya kan? Karena sistem informasi manajemen terdiri dari 3 kata. Sistem, informasi, dan manajemen. Oke. Sistem. Apa sih sistem itu? Sering dengar kan kata sistem? Sering, Pak. Apa itu sistem? Kalau yang berdasarkan saya ketahui, jadi sistem ini merupakan gabungan antara perangkat lunak dengan perangkat keras yang saling melengkapi, yang mereka itu digunakan untuk memproses, kemudian membuat, kemudian mendistribusikan data. Mungkin sekian, Pak. Oke, sistem wes. Terry. Terima kasih Terry. Selain itu ada yang lebih sederhana aja. Ya. Kita itu manusia itu kita hidup itu karena ada sistem. Ya. Karena ada sistem yang bekerja. Nah, manusia pun hidup di dalam sistem. Jadi kita itu hidup nggak jauh kok dari sistem. Sistem apa ya? Izin berpendapat, Pak. Ya, sistem. Kalau menurut saya itu definisi yang paling simpelnya itu sistem itu adalah sebuah kesatuan dari sesuatu yang mana itu saling bersinergi, gitu, Pak. Sesuatunya itu kadang disebut komponen atau elemen gitu, Pak. Sekian, Pak. Bersinergi, udah bersinergi doang. Iya, Pak. Dan saling bergantung gitu, Pak. Oke, sudah gitu doang. Cukup, Pak. Mungkin dilanjutkan teman lainnya, Pak. Oke, terima kasih Sandi. Sip, Ilham, gimana Ham? Saya ingin menambahkan Sandi, mungkin ada satu kata yang itu sistemnya itu jadi saling terkait, berkesinambungan, terus sinergi sama untuk mencapai satu tujuan, Pak. Kalau tidak ada tujuannya juga kurang. Demikian, Pak. Terima kasih. Mantap. Closing statement dari Ilham. Oke, nah terus tadi Terry, benar nggak Terry? Oh ya, maaf tadi itu sistem informasi. Yang tadi saya jelaskan itu sistem informasi, bukan sistem saja. Itu nggak salah sebenarnya. Ya, itu salah satu contoh dari salah satu sistem. Ya kan, gambaran sistem yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Terry tadi adalah salah satu gambaran sistem. Nah, bentuk sistem. Nah, sistem informasi yang base-nya kayak computerized ya kayaknya. Nah, padahal kita sendiri sistem. Jadi tadi ada komponen, ada elemen lah, sesuatu itu punya saling berhubungan. Akhirnya memproses sesuatu untuk apa gitu ya? Untuk mencapai tujuan. Oh no. Nah, ingat ya, harus ada tujuannya. Ya. Jadi komponen-komponen apalagi elemen-elemen itu saling berhubungan
dan memproses input, sesuatu ini input, dan akhirnya mencapai tujuannya. Tujuannya adalah dengan keluaran outputnya. Oke, nah contohnya apa ini? Sistem ini. Tadi ada sistem informasi, ya, is on computerized. Selain itu, contohnya banyak loh. Tadi saya sampaikan tuh, kita itu hidup karena sistem Pak, itu bekerja, gitu. Hah? izin Pak. Ya, Kalau misal ini sistem apa aja kan Pak? boleh sistem aja. Ini sistem dalam arti umum, Mbak. Oh, kalau misalkan di manusia, misalkan ada sistem pencernaan, pernafasan, itu kan juga sistem, Pak. Ya, betul. Itu juga sistem. Ya, pencernaan, pernafasan, sistem apa namanya? Otot, ya. Sistem apa nih? Saraf, ya kan? Sistem darah, apa aliran darah itu apa namanya? Nah, itu juga sistem sebenarnya. Ya enggak? Itu sistem. Sistem pencernaan itu bagaimana? Jadi komponen-komponennya menjalankan sistem pencernaan itu. Gitu. Nah, tujuan, ada tujuannya enggak sistem pencernaan ini? Ada, Pak. Tujuannya apa? Buat mencerna makanan, Pak. Buat mencerna makanan, terus selanjutnya? Apakah mencerna doang? Buat diubah Kenapa? gitu ya, Pak. Diubah jadi tenaga buat tubuh. Iya, betul sekali. Karena sebenarnya makanan ini masuk ke dalam tubuh kita itu tujuannya untuk dirubah menjadi energi. Gitu kan? Mengapa kita makan? Karena kita butuh energi dari serapan dari makanan ini. Nah, itulah fungsi sistem pencernaan gitu ya. Ya, sampai kan dari makanan masuk ke mulut kan, disaring, diolah, diserap, terus akhirnya ada residunya dibuang kan begitu. Nah, itu sistem. Nah, jadi semuanya bekerja memproses sesuatu untuk mencapai tujuan. Coba bayangin komponen elemennya tidak bekerja, apa yang terjadi? Sistemnya bekerja enggak? Gagal, Pak. Ya, sistemnya bisa gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bilangnya sakit kan. Ada sakit pencernaan. Mulai dari mana aja itu? Berarti ada salah satu elemen-elemen yang unsur sistem ini yang terhambat, bisa dari apa namanya? Kerongkongannya, lambungnya, ususnya, dan sebagainya. Nah, itu salah satu sistem. Tapi sebenarnya, keren lagi nih. Di dalam sistem pencernaan sendiri sebenarnya ada subsistem. Ya enggak? Subsistemnya di mana? Subsistemnya di lambung sendiri mesti ada subsistem. Lambung kan ada layar-layarnya ya. Nah, itu ada sistemnya sendiri. Itu. Padahal sistem pencernaan itu juga subsistem dari sistem manusia, organ manusia. Ya enggak? Nah, sistem-sistem ini kan berhubungan kan, sistem saraf, sistem otak, sistem apa nih? Pencernaan, pernafasan kan semuanya berhubungan ini. Nah, itu membentuk sistem yang lebih besar lagi. Nah, ini sistem. Ya. Benar nggak? Ada nggak hubungannya sistem pencernaan dengan sistem otak? Sistem saraf? Ada, Pak. Ada kan? Hubungannya di mana? Oke, jadi pelajaran biologi ya? Salah ya, salah. Nah, tadi contohnya sistem pencernaan ya, Mas. Ya, jadi pada bio. Kan dia punya sensor ya yang disalurkan ke otak kan. Bentuknya apa? Jadi kita punya sensor alarm. Lapar woi, gitu kan. Nah, siang-siang ini kan pas banget sampai jam 12 nih. Lombok, Mardika udah waktunya bubuk siang ini. Sana. Nah, udah lewat jam makan. Nah, ini kan udah lapar. Nanti kan ada sensor ke otak. Otak itu punya apa namanya?
menganalisis gitu ya. Wah, lapar, sakit, gitu ya, dan sebagainya. Nah, semuanya kan masuk ke sana. Itu. Misalnya lapar, ada sistem gerak gitu ya. Lapar, kenapa kok kita ngelus-ngelus perut gitu. Aduh, lapar gitu ya. Ini kalau sistemnya nggak kerja, coba bayangin. Lapar yang dilus-lus jidatnya ini. Aduh, lapar, lapar. Ya. Itu kan, ini sistemnya error nih. Nah, kalau sistemnya perut, lapar ini perutnya. Karena yang bergejala perutnya. Itu. Ada sistem komputer. Oh, nih, sistem apa lagi? Mobil, motor itu juga sistem di sana. Ya. Mobil bergerak itu kan menjalankan sistem sebenarnya. Ya, motor bergerak menjalankan sistem, mulai dari sistem apa namanya, sistem transmisi, sistem pembakaran, ya, sistem gearboxnya, macam-macam. Ya, nah itu sistem. Manusia pun hidup di dalam sistem, ya nggak? Di keluargamu sistem sosial gitu kan, sistem agama, sistem apa nih, politik, sistem budaya, nah, sistem tata surya, wih, luar biasa. Iya, kita masuk dalam sistem tata surya ya, kayak jentik-jentik gitu aja kita kalau di dalam tata surya. Ya. Ya, kalau sistem itu tidak berjalan dengan baik, tidak normal, biasanya ada errornya di sana. Kayak itu sistem, teman-teman. Oke, terus selanjutnya karakteristik sifat sistem. Oke, sebentar. Oh, belum tak share ya. Dan tempat saya. Teman-teman, boleh nggak kita break dulu? 10 menit ya, boleh ya? Pak, boleh Pak. Nah, monggo silahkan, boleh live dulu, silahkan boleh live dulu, nanti kita balik lagi pukul berapa nih? Atau 15 menit lah, 12:05 ya. Monggo silahkan, mau sholat dulu silahkan, mau makan dulu, tidur dulu, monggo. Ya, 12:05 kita balik lagi, oke? Apa? Sip. Oke, monggo silahkan, mau makan dulu. Halo. Iya Pak, Ya, sistem tadi apa? Jadinya? jadi kayak sekelompok komponen atau elemen yang berkaitan gitu lah Pak, berhubungan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oke, ya. Siap. Jadi saya tambahin. Jadi kumpulan komponen elemen yang mengolah input, ya, memproses input untuk mencapai tujuan. Oke, baik, terima kasih. Nah, isi dari selanjutnya, isi dari ini ya, karakteristik atau sifat sistem itu ada, nah, mana tuh ya? Oke, sudah terlihat PPT saya? Udah, Pak. Pak, Oke, sifat sistem itu sendiri di dalamnya itu ada, ya, ada komponen elemen tadi, karena kita memang butuh komponen itu. Terus ada batasnya, ada boundary-nya. Terus ada lingkungan, itu berarti lingkungan itu di luar batas tersebut. Ada penghubungnya, ada inputnya, ada pengolahannya, ada outputnya, dan ada tujuannya. Nah, itu sebuah sistem. Gitu ya, teman-teman. Oke, nanti tak share deh itunya, PPT-nya. Semoga nggak lupa ya. Nah, terus klasifikasi sistem sendiri, ya kita baru ngomongin sistem nih, padahal kita sampai jam 1 ya. Sampai jam 1. Oke. Sistem itu ada sistem abstrak,
terus ada yang physical, ada yang natural, dan versusnya adalah human made, terus ada yang deterministic, terus ada yang probabilistic, ada yang closed system, terus ada yang open system. Ini agak cepat saja. Nah, ini yang abstrak itu adalah sistem yang bentuknya itu tidak nyata secara fisik. Nah, contohnya di sini sistem teologi. Nah, sistem teologi itu apa sih? Sistem apa sih? Apa ya? Teologi apa? Apa dapat mata kuliah etika atau? Teologi kayaknya ilmu-ilmu agama gitu ya, Pak. Keagamaan. Iya. Ya, betul. Jadi ilmu yang ada hubungannya dengan keagamaan lah, ketuhanan gitu ya. Teologi. Jadi ini hubungan antara manusia dan Tuhan. Ini sebenarnya kan ada sistemnya. Sistemnya diatur di dalam kitab sucinya kan gitu. Jadi akhirnya mengapa kita sholat, mengapa kita bayar zakat, beribadah gitu ya. Itu kan salah satu membentuk sistem agama ini. Nah, sifatnya bagaimana? Sifat hubungan antara manusia dan Tuhannya ini kan abstrak banget ya kan. Apakah terus ketika sholat terus kita dapat value gitu ya, ada poin gitu kan, enggak ya. Ya, kayak Mario Bros gitu ya, dapat ketika sholat langsung dapat koin di atasnya ting gitu ya kan, enggak. Nah, kita masih abstrak. Kita sholat kita diterima apa enggak ya enggak tahu gitu kan. Zakat kita diterima apa enggak ya enggak tahu. Yang penting kita ngelakuin aja, tapi yakin kan itu, ada keyakinan. Nah, terus yang kedua yaitu sistem fisik. Sistem fisik ini sistemnya kelihatan, yang nampak. Ya, seperti tadi kita ada sistem komputer yang sampaikan sama Terry tadi, sistem produksi, sistem pencernaan, sebagainya. Tampak semuanya lah. Terus kita tahu terus ada sistem yang ada di natural system. Sistem terjadi karena proses alam. Ada di sini ada contohnya sistem geologi. Ada sistem mungkin fisika kali ya, fisika juga ada. Nah, itu kayak apa sih gitu ya? Kenapa kok gunung itu bisa meletus? Kenapa ada namanya apa nih? Geothermal itu bagaimana sih kok ada air yang di dalam terus akhirnya bisa menghasilkan uap panas itu yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk membangkit sumber daya energi ya terbarukan dengan geothermal. Kok bisa gitu? Nah, itu sistem dibentuk oleh alam ini, secara alami dia muncul. Tsunami ya, tsunami termasuk ya, tsunami itu termasuk, gempa bumi termasuk. Nah, selanjutnya ada sistem yang buatan manusia. Nah, ini handmade nih. Ya meskipun nggak pakai tangan-tangan manusia beneran ya, maksudnya pakai teknologi diciptakan oleh manusia. Macam-macam. Ini seperti yang kita lihat, ada irigasi, informasi, itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan pun juga ada, ya internetnya pun nggak kelihatan, listrik juga kelihatan. Nah, tapi itu buatan manusia. Oke. Terus ada sistem deterministik, di mana sistem ini bisa diramalkan gitu. Kalau yang satunya sistem probabilitas itu susah untuk diramalkan. Seperti sistem komputer, sistem mesin itu ya, mesin itu kan bisa diramalkan. Ya, misalkan kita ngelihat ada kemarin misalkan kalau motor nih, saya suka kan motor GP ya. Motor GP kan motor itu ternyata terdiri dari sistem yang banyak banget ya. Bukan hanya mesinnya aja, tapi ada elektroniknya, ada sistem remnya dan macam-macam. Nah, semua itu bisa diprediksi juga. Jadi ketika disetting seperti apa, dia nanti akan seperti apa gitu. Ya. Ya kan, sistem. Jadi pembalapnya pun kadang-kadang malah disesuaikan sama pembalapnya gitu. Misalkan anggap saja pembalapnya sebuah motor GP, Ronaldo ya. Ronaldo nggak main motor ya. Mobil dia main bola ya Ronaldo. Jadi misalkan kayak Bergnaya ya sekarang lagi kan
Quartararo gitu ya. Untuk nanya, tapi idola saya Joan Mir. Cuman kalah nih. Aduh, agak kecewa nih. Jadi itu ternyata sistemnya banyak banget dan itu bisa diprediksi ya. Jadi ketika pembalapnya karakternya seperti ini, itu nanti bisa disetting prediksi. Nah, agak berbeda dengan sistem yang susah diramalkan seperti sistem manusia. Meskipun sebenarnya sistem manusia juga bisa diramalkan. Ketika kita datang ke dokter itu kan kita bisa forecasting juga ya, meramal. Oh, Bapak ini ramalnya kan biasanya pakai apa namanya? Alat-alat kedokteran ya. Tekanan darahnya begini, terus apa namanya, gulanya begini gitu kan. Tapi ini juga belum tentu valid gitu. Kan kita ketahui ada beberapa artis ya, bahkan yang terkenal yang kelihatannya olahragawan sebagainya, tiba-tiba meninggal dunia kan. Nah, ini sistemnya memang agak rumit ya, sistem kayak manusia itu. Makanya dokter itu luar biasa ya. Oke. Terus ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, sistem ini kalau tertutup tidak berhubungan dengan dunia luar, tapi kalau terbuka ini terhubung. Contohnya apa ini? Kayaknya negara Korea gitu Pak, Korea Utara. Sistemnya tertutup. Sistem kenegaraannya ya. Oke, sistem kenegaraannya tertutup ya, betul. Ya, kayak Korea Utara itu kan tertutup dia, tapi hebat loh, dia bisa ekonominya bisa jalan ya, bisa produksi apapun gitu ya. Padahal tertutup. Terus sumber daya dari mana ya? Yang jadi bertanya-tanya nih kan. Nah, banyak ya yang tertutup juga. Pernah Anda dengar intranet? Nah, itu kan juga tertutup. Ya, tertutup. Ya banyak lah. Jadi bikin circle lah kalau di bahasa kalian itu ya. Itu sistem pertemanan ya. Sistem pertemanannya tertutup. Waduh. Hanya circle tertentu yang bisa masuk. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Lalu ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk ke informasi. Informasi apa sih informasi itu? Gitu ya. Dari tadi itu kan kita ngomong, yang kita omongin informasi nih. Gitu. Ya enggak? Mulai dari ketika saya memperkenalkan diri itu informasi. Ya enggak? Ketika Anda memperkenalkan diri itu informasi. Ya kan? Akhirnya saya tahu ternyata siapa? Nego ini dari Sumatera Utara. Ya, saya tahu. Apa itu? Informasi apa sih? Informasi. Halo. Sekumpulan pesan, Pak. Sekumpulan data. Sekumpulan pesan, sekumpulan data. Udah, gitu aja. Kumpulan fakta mungkin Pak. Fakta, terus pesan, apa lagi? Pokoknya itu ya. Yang sudah diolah melalui sistem tadi sehingga menghasilkan nilai atau bentuk gitu. Informasi. Yang diolah melalui sistem tadi sehingga menghasilkan nilai. Oke, sehingga menghasilkan nilai. Terus untuk apa itu? Nah, kan ada tujuannya. Untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa informasi ini? Mungkin untuk bagian-bagian tertentu yang membutuhkan informasi tadi agar bisa dicapai oleh masyarakat luas. Oke, apakah semua boleh informasi ini boleh disampaikan ke masyarakat luas? Tidak sih, Pak. Tidak ya. Ya, tergantung jenis informasinya ya. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Tadi terima kasih Nimade. Thank you. Mungkin untuk penerima saja Pak, secara sederhana. Jadi data dan sebagainya, fakta dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan, yang tujuannya itu untuk
dapat dipahami oleh penerimanya, Pak. Oke, yang dapat dipahami oleh Penerima. penerima. Oke, siap. Diproses ya. Diproses, diolah, terus disampaikan kepada penerima gitu maksudnya. Oke, yuk siap. Selain itu ada lagi? Safira mau jawab nih. Nggak jadi. Lo kok nggak jadi lo? Iya deh. Mau nambahin aja Pak, mungkin Oke, namanya. mungkin itu Apa Mbak? menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya Pak. Oke, siap. Itu ya. Nah, semuanya benar ya, teman-teman. Intinya apa sih gitu ya? Kalau kita ngomongin sistem, kalau menurut para tokoh gini ya, benar nggak sih? Sama nggak sih seperti yang kalian sebutkan tadi? Ya ini kalau ini kan datang diolah menjadi bentuk memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambil keputusan. Nah, wah ini satu dong. Jadi intinya benar. Jadi intinya informasi itu adalah sekumpulan data, pesan, ataupun apa ya? Sebenarnya informasi kalau kita bahasa kita ya informasi itu ya data, pesan, fakta gitu ya. Dimana fakta itu semuanya itu diolah dulu, diolah agar bisa disampaikan kepada penerima. Nah, siapa yang olah? Nah, itu ada dua kata, namanya komunikator dan komunikan. Komunikator itu adalah orang yang akan memberikan informasi. Terus si komunikan ini adalah orang yang akan menerima informasi. Itu ya, jadi data, pesan, fakta yang diolah, yang disampaikan oleh si komunikator kepada komunikan. Kenapa sih harus diolah? Kenapa sih harus diolah? Harus pakai proses. Agar punya nilai, Pak. Agar punya arti. Ya, agar punya nilai bagi si penerimanya, Pak. ya, betul, bagi si penerima. Ya, seperti tadi, ketika Anda menyampaikan, Pak, informasi adalah bla 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 bla. Kita kan ngolah dulu kan di dalam otak kita kan. Menyusun kata-kata indah gitu kan. Puitis, mungkin sajak dan rimanya diperhatikan kan gitu. Biar kira-kira Pak Taufik ini mudeng ya. Dan Pak Taufik ini orang awam nih. Bisa apa sih Pak Taufik gitu kalau tak jelasin dengan secara apa ya? Bahasa-bahasa yang hai gitu ya. Yang bahasanya pakai bahasa Inggris soalnya berarti nggak mudeng ya mesti Pak Taufik. Ya, tak bahasain, tak ramu dulu, tak olah biar Pak Taufik ini ngerti gitu. Nah, itu kan mengolah data pesan fakta terus disampaikan kepada saya sebagai si penerima. Itu informasi. Nah, oke. Nah, sekarang kan udah dapat kata dua, sistem dan informasi, ya kan? Jadi kalau sistem informasi itu adalah informasi sebagai apanya jadinya? Jadi kan sistem kan komponen, ya, elemen, berhubungan, memproses sesuatu. Inputnya, Pak. Hah? Inputnya. Ya, iya betul. Memproses sesuatu. Sesuatunya itu kan inputnya. Nah, kalau sistem informasi yang diolah adalah si informasi ini sendiri. Nah, sistem informasi. Ya, oke. Sip. Oke, kita lewati aja. Nah, itu udah ya. Nah, terus oke, satu. Sebenarnya ada kelewat ini, teman-teman. Sorry. Mana ya? Oh, sumpah. Ada yang kelewat, sorry. Ini manajemen ya. Nah, sekarang masih ada satu kata nih, manajemen. Ya, belum ketebak nih. Manajemen apa sih? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Martika sama Tasya.
Menurut saya Pak, Dulu Mardika dulu coba. manajemen itu oh ya. Silakan Mardika. Izin Pak, menurut saya manajemen itu adalah proses pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Terus Tasya bagaimana? Menurut saya manajemen itu seperti suatu proses gitu Pak. Contohnya kayak perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian gitu untuk mencapai tujuan gitu Pak. Betul sekali ya, dua-duanya betul ini ya. Jadi proses ini adalah ada satu proses yang mengelola, yang dikelola apa? Sumber daya kan? Yang dikelola adalah sumber dayanya. Sumber daya di sini adalah kalau kita bicara sistem informasi manajemen berarti kan yang dikelola adalah data ya, data. Terus sumber daya sebagai sumber daya dikelola biar apa? Biar efektif dan efisien. Ketika kita bilang efektif itu berarti sesuai dengan tujuannya. Efisien itu adalah hemat. Ya, jadi seluruh informasi itu di-manage, dikelola. Itu ya, dikelola dengan efisien untuk lebih agar terciptanya efektivitas. Nah, efektif berarti sesuai dengan tujuan ya. Efisien adalah hemat. Kenapa kok harus hemat? Ya, karena sumber daya kita terbatas. Nah, kenapa informasi aja harus hemat? Ya, karena informasi itu bisa kita pakai, ada yang bisa kita pakai, ada yang tidak bisa kita pakai. Ada yang kita pakai atau mungkin malah ada yang menjadi kendala. Jadi yang kendala-kendala itu yang kita buang. Itu makanya kita perlu yang namanya manajemen sistem informasi ini. Nah, di dalam fungsi-fungsi manajemen sendiri secara dasar itu macam-macam, tapi yang penting yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengawasan gitu ya, dan sebagainya. Ya, ada leading, organizing. Tuh. Nah, terus ketika kita bicara tentang SIM, sistem informasi manajemen, berarti kita sudah secara holistik nih. Ada sistem informasi dan manajemen. Kita tuh mengelola sumber daya. Sumber daya apa? Informasi ini. Ya, dikemas dalam sebuah sistem. Di mana hal ini bisa menciptakan efektivitas dan efisiensi. Gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih akurat gitu. Nah, oke. Nah, terus ada beberapa komponen dari sistem informasi manajemen ini. Ya, manajemen sistem informasi ini ada 3 komponen besar. Masih saya share ya. Ada 3 komponen besar, yaitu apa? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa dilihat ya, ada people, ada proses, ada teknologi. Nah, ini tidak bisa dipisah-pisahkan ini, teman-teman. Oke. Ya, kalau di sini saya jabarkan lagi. Nah, ada hardware, software, data, brainware, dan prosedur atau proses. Hardware, software, dan data itu nanti masuknya pada teknologi. Nah, brainware ini masuknya kepada people-nya. Nah, terus prosedur ya, prosedur itu sendiri bagaimana memprosesnya. Nah, oke. Sekarang kita bicara tentang people. Siapa sih pengelola sistem informasi ini? Nah, sistem informasi ini dikelola ya kalau kita dulu belajar tentang manajemen, kita mengenal ada struktur organisasi. Ya, ada top management, ada middle management, dan ada low management. Dan paling bawah adalah pelaksana atau staff atau yang bisa disebut dengan operator. Itu. Jadi itu ada tingkatannya. Nah, pengelolaan ini juga cukup beda-beda. Ya, kalau operator dia hanya masalah input saja biasanya. Ya. Nah, nanti beda dengan low manager. Ya. Mereka bisa merencanakan dan sebagainya. Middle manager beda lagi, top manager beda lagi. Itu. Tapi kalau sudah ngomong tentang manajemen itu rata-rata mereka sudah harus mengambil keputusan.
Nah, beda dengan operator. Kalau operator nggak bisa ngambil keputusan. Mereka biasanya memproses transaksi, input, output, udah gitu aja. Itu. Oke. Terus SI pada level organisasi ini. Kalau secara operasional, contohnya ini untuk pembuatan KTP. Itu ya. Jadi hanya transaksi aja. Pengetahuan. Dan nanti ada sistem perkantoran, sistem manajemen, dokumentasi dan sebagainya. Terus kalau level manajemen, nah itu mengambil keputusan tidak rutin. Terus kalau yang strategis, ya kebutuhan pegawai yang akan datang. Nah ini level-level pada organisasi. Oke. Terus kita tadi people, ya. Terus teknologinya sendiri kita ada yang namanya hardware, ada yang software, ada data. Oke. Kalau hardware, software, mungkin teman-teman tahu kan ya hardware itu apa aja kira-kira ya? Komputer, Monitor, mouse, Ya. Keyboard. Apa lagi? flash drive, Pak. Hah? Monitor, printer, sebagainya itu hardware semua ya. Nah, oke. Terus kalau software? Aplikasi. Kok bareng loh? Oke, aplikasi itu software semua ya. Ya, ada OS-nya juga, ada boot sektornya juga, itu kan semuanya software. Nah, kalau data fakta-fakta berupa angka, ada yang kuantifisir, ada yang kualitatif, ada kuantitatif. Nah, itu maksudnya ke data. Ya, kalau biasanya kita kalau di sistem itu, sistem informasi manajemen itu kita mengenal data, ada nama orang, nomor telepon, tinggi badan, ya berat badan, sebagainya. Nah, itu data semuanya. Oke. Terus sekarang tentang proses. Nah, proses ini biasanya kita bilangnya ada prosedur juga ya, teman-teman ya. Nah, jadi sistem ini tidak akan jalan, kemudian sistem informasi nggak jalan ketika proses dan prosedur ini tidak ada. Jadi untuk membuat sumber sistem informasi manajemen ini kita harus punya prosedur dan proses dulu, ya. Jadi ada alurnya dulu. Sebuah bisnis proses itu harus ada alurnya dulu, baru dikembangkan menggunakan sistem manajemen informasi. Itu nggak melulu harus komputer loh ya, teman-teman ya. Nggak harus melulu tentang komputer. Nah, kenapa sih kita harus pakai komputer gitu? Sebenarnya kan untuk memproses segala sesuatunya ya, misalkan kayak dulu Anda pernah bikin laporan keuangan kan ya, zaman saya SMA gitu ya, zaman saya SMA diminta bikin laporan keuangan, kita masih pakai buku loh, ya. Akuntansi kita belajar akuntansi. Oh ini Pak Taufik ini SMA apa SMA nih? Ya. Ya, saya SMA ya. SMA kalau nggak salah kelas 1, kelas 2 itu masih dapat akuntansi saya. Kelas 3 itu saya lupa ya. Kelas 3 saya sih IPS sih. Cuma kok kayaknya nggak dapat akuntansi ya. Nah, cuma di situ kan apa namanya? Jadi input output kan manual semua ya. Nah, tapi kenapa sih harus sekarang harus pakai computerized gitu? Kenapa ya kira-kira ya? Boleh nggak sih kalau misalkan kita pakai manual? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Efektif tapi, Pak. Kurang efisien, Pak. Kenapa kurang efisien? Makan waktu lama. Oke, makan waktu lama bisa jadi. Nah, ini saya kebetulan nih, saya kan jadi ketua Badan Usaha Milik Desa nih. Nah, untuk laporan keuangan di BUMDes saya ini,
Ini masih manual loh. Nggak pakai komputerisasi. Kenapa tuh? Kira-kira bisa nebak nggak? Kenapa sih kok Pak Taufik pakai manual? Karena lingkup pekerjaannya nggak kompleks, terlalu kompleks sih, Pak. Ya, satunya tidak begitu kompleks. Kedua, Menerima informasinya kan belum semuanya mungkin bisa menggunakan komputeris tersebut. penerima informasinya. Oke, terus ada lagi nggak? Betul. Mungkin bisa Perangkatnya mungkin, Pak. Perangkatnya, ya berarti teknologinya ya. Ada. Tadi kalau prosesnya berarti kan udah masuk nih. Proses tadi Fandi. Ilham tadi apa? People-nya ya. Penerimanya. Terus tadi si Firdaus teknologinya. Nah, bisa jadi dari 3 itu. Ya. Ya, kalian benar sekali ya. Kenapa saya masih pakai manual? Itu lebih kepada karena bendahara saya ini belum bisa computerize gitu loh. Nah, ini SDM-nya, bukan penerimanya, tapi si operatornya belum. Nah, ini pelan-pelan. Yang penting kan dia tahu, dia berintegritas. Nah, makanya udah dalam kondisi saat ini yang belum kompleks prosesnya, nggak masalah sih. Gitu. Kita pasti pakai manual. Tapi besok kalau udah kompleks, waduh nggak bisa lagi nih kayak ini. Kalau masih pakai manual. Karena tadi benar, ada bisa jadi kurang cepat, bisa jadi kurang akurat kan gitu kan. Ada human error, lebih banyak human. Meskipun komputeris juga banyak human error ya kan. Nah, kenapa sih komputerisasi ini ya lebih cepat, lebih murah nggak sih? Lebih murah, Pak. Ya KR sih lebih murah daripada paper base ya. Nah, tapi listriknya juga harus di-convert tuh. Ya. Terus ada lagi nggak? Ya kayak kita sekarang kan komputerisasi kan ini PJJ ini kan. Nah, kenapa milih kondisi seperti ini ya? Karena proses kan ada kendala di proses, kita nggak bisa nih tatap muka. Itu. People-nya gimana? Support nggak people-nya? Mendukung nggak? Ya alhamdulillah mendukung ya. Alhamdulillah ini mendukung. Karena yang saya ajarin ini adalah anak-anak mahasiswa. Ya mungkin secara barangkali ada kendala nanti di teknologinya. Pak, laptop saya nggak support, Pak. HP saya nggak support, Pak. Sama satu lagi, data saya nggak support, Pak. Maksudnya data itu koneksi internetnya ya nggak support, Pak. Nah itu teknologinya. Nah di SD-nya anak saya, kebetulan SD anak saya itu kan SD negeri ya. Nah itu pengennya gurunya gitu ya, juga kayak kita gini loh, pakai Zoom kayak gitu ya. Wah enak banget nih, ya kan? Anak murid-muridnya di rumah. Tapi ternyata nggak jalan ini sistem informasinya ini, manajemen ini. Kenapa ya tadi ada 3, waduh ini masih di kayak ini ya. Apa namanya? Apa ya? Ini ada matanya gitu. Nah, jadi harus jalan semua ini people-nya. Jadi kalau bayangin aja, kayak ini sekarang kan lagi ada program Kemenkeu Mengajar nih. Saya ikut program itu. Jadi kita ngajarin SD, SMP, SMA gitu kan ya, yang mau dimasukin oleh anak-anak Kementerian Keuangan ngajarin tentang APBN dan sebagainya. Nah, harus support ini prosesnya, teknologi sama people-nya. Kalau proses sama teknologi udah oke, ternyata people-nya nggak nyambung, wah ya nggak masuk ini, nggak bisa jalan sistem informasi manajemen. Jadi ini nggak melulu tentang teknologi, gitu, ya. Tapi semua bisa diupayakan, gitu. Untuk sinkron itu bisa diupayakan. Oke, keuntungan menggunakan komputer lebih cepat, lebih efisien dan sebagainya. Apa beda penggunaan manual dan komputerisasi? Ya kita tahulah. Nah, terus perkembangan komputer ya, sistem informasi, komputerisasi ini ya. Ini zaman bahola ya. Saya sendiri nggak nemuin ya mainframe seperti apa. Cuman saya pernah nemuin yang ini teman-teman, yang kedua, fase kedua ini. PC ya, mulai dari middle 80s itu ya. Kita IBM PC ya. Wah, keren loh. Di rumah saya dulu ada PC yang desktop tau nggak? Desktop itu yang
bentuknya landscape ya. Kalau sekarang PC kan portrait gitu ya, ke atas gitu. Dulu di bawah ini, terus atasnya ada apa senengnya? Ada monitornya gitu, besar, gede banget, berat banget gitu ya, kayak TV zaman dulu. Keren loh. Di desktopnya itu tulisannya IBM. Wow, keren banget. Kita masih pakai DOS ini. Ya. Masih kayak gitu. Kayak bapak saya dulu kan guru ya. Udah gambar kayak gitulah. Dulu yang masih apa namanya? Kita bilangnya kalau sekarang kan flash disk ya. Kita masih kenal kan flash disk kan? Flash disk dulu itu floppy ya nggak salah ya, floppy. Jadi flash disknya itu gede banget kayak kertas gitu. Pernah kan? Pernah lihat belum? Kayaknya Anda lahiran 2000-an. Belum pernah ya? Wah, itu legend banget nih. Jangan-jangan di rumah saya masih ada itu. Ini bisa jadi museum. Nah, itu satu lembar gitu sekitar ukuran berapa ya? Pokoknya kayak hard, tau nggak? Kayak buku hard copy itu yang tebel itu. Kayak gitulah. Itu dimasukin ke PC itu. Nah, masih kayak gitu. Terus habis itu agak kecil lagi, bentuknya floppy-nya itu agak kecil, agak tebal, plastik. Bentuknya plastik, tapi di dalamnya kayak piringan juga. Nah, kita masih pakai gitu. Dan kapasitasnya, jangan ditanya bro. Dulu kapasitasnya hitungannya cuma 1 mega itu udah ampuh banget tuh. Ya, ampuh banget tuh. Awal lagi zaman mainframe ini, ya mainframe itu gede-gede loh. Apa namanya, hardware-nya itu udah kayak sekamar-kamar gitu, selemari-lemari gitu. Nah, kalau di era saya gitu ya, itu sudah ya pakai PC, desktop dan sebagainya kayak gitu. Tapi waktu itu saya pertama kali kenal komputer belum nemu yang namanya Microsoft itu belum. Lotus saya nemuin itu, Lotus ya, Lotus 1, 2, 3. Saya nemuin. Nah, terus berkembangnya lagi kita sudah kenal namanya World Wide Web ini ya. Kita kenal OS-nya Windows, Linux, OS X. Mungkin di sini ada yang pakai Linux. Nah, sebenarnya juga di zaman Apple itu mulai kapan ya? Tahun 70-an juga ya, hampir barengan sama Windows kan ya. Nah, itu juga sudah ada OS-nya. Dan tapi sangat jarang di Indonesia tuh hampir nggak ada. Kalau misalkan punya PC yang OS-nya namanya Macintosh ya, Macintosh Mac. Macintosh itu keren banget, itu orang kaya lah, tajir banget. Ya, biasanya dipakainya oleh desainer gitu. Ya, misalnya untuk bikin desain gambar-gambar gitulah. Ya, padahal mahal banget lah. Nah, itu ya. Legend banget tuh. Nah, itu ya teman-teman perkembangannya. Sekarang luar biasa banget ya. Sekarang nyimpen datanya sudah nggak base hardware ya, malah lebih cenderung kepada software. Jadi di cloud kan, dicentelin di cloud ya. Kayak kita LMS nih, kita pakai LMS kan sebenarnya untuk nyantolin ini kan data kita, misalkan RPS-nya atau apa kita copy di sana, kita pakai G Drive, pakai apa itu kan cloud ya. Nah, kita bisa akses kepada siapapun yang boleh mengaksesnya. Ya, kita udah nggak pakai colak-colok lagi kan. Nah, terus malah sekarang gampang kita pakai WhatsApp, ngirim data kita pakai WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu lebih canggih lagi. Nah, itulah teman-teman perkembangan zaman. Dan ini memang bagi sebagian orang gitu ya, ini hal yang wajar, tapi bagi sebagian orang ya people tadi ya, itu belum bisa mendapatkannya itu. Tapi kalau buat anak-anak mahasiswa itu ya insya Allah udah dapat lah itu ya. Kalau kalian kan udah pakai laptop semuanya ya,
Ya, kalau saya dulu zaman kuliah, saya masih pakai PC. Ya, pakai PC. Jadi kalau misalkan mau ada acara gitu ya, kebetulan saya dulu kan juga ya pernah jadi aktivis gitu ya. Kalau ada acara itu kadang PC saya itu saya bawa ya. Jadi kadang sama temen ya dari rumah saya, coba bayangin. Dari rumah saya naik motor, teman saya di belakang bawa apa namanya? Bawa monitor, saya bawa PC-nya, apa namanya? Desktop-nya. Wah, kayak keren banget gitu ya. Kayak disol banget malahnya. Kalau sekarang masih kayak gitu ya. Jadi bayangin naik motor gitu kan. Motornya belum ada yang matic lagi zaman dulu kan. Masih bebek gitu. Bawa kayak gitu. Terus saya bawa tas travel itu untuk bawa printer, coba yang gede banget. Udah kayak gitu. Wah, kayak tentara mau perang gitu. Ya, tapi itu keren banget. Ya. Nah, kalau sekarang udah saya lulus ya. Saya lulus gitu kok perkembangan teknologinya cukup pesat ya. Lulus udah ada apa namanya? Komputer, laptop gitu ya. Udah bagus. Ya, meskipun masih tebal-tebal, masih berat-berat gitu ya. Tapi sekarang udah keren lah. Dulu HP juga demikian ya. SMA saya itu masih saya SMA itu belum pegang HP ya. SMA saya belum pegang HP. Cuman saya sering dipasrai megang HP teman saya ya. Maklum lah ajudan ya. Jadi waktu itu juga ini kayak teman saya ini apa ya? Kebetulan anak orang kaya lah gitu ya. Jadi HP-nya malah sering saya bawa daripada dia yang bawa gitu. Kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, cekrang-cengkring. Dulu HP cuma bisa SMS sama bisa telepon aja. Nah, kayak gitu. Nah, besok kita nggak tahu lagi seperti apa. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu Pak, saya ingin bertanya tentang komponen sistem informasi manajemen tadi Pak. Kan kalau di antara ketiganya salah satu nggak ada gitu Pak, atau gagal, kan masih bisa berjalan kan Pak? Sistemnya, komponen Pak. sistem. Iya Pak. Iya, bisa. Iya. Berarti salah satu penghambatnya cuma perkembangan zamannya aja ya Pak? Gitu. Yang ini? Bukan Pak, yang komponen sistem informasi manajemen yang 3 Pak, yang people. Oh, yang 3 ini. Ya, oh, ya, yang Pak. 3 kayak gini ya? Oke. Gimana? Ini Pak, kan jika salah satunya nggak ada itu masih bisa berjalan kan Pak sistemnya gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ada yang mau bisa menjawab kira-kira gimana nih? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Kira-kira gimana? Misalkan salah satunya Pak, people-nya nggak support. Atau salah satunya prosesnya, prosedurnya nggak support. Atau teknologinya nggak support. Gimana? Bisa jalan nggak sistem informasi manajemen ini? Tidak, Pak. Izin, Pak. Silahkan. Kenapa tidak? Belum jawab ya? Sorry, tadi yang bilang tidak tadi siapa ya? Ini Made, Matt. Seperti contoh yang Bapak bilang tadi sih, Pak. Kenapa tadi masih pakai manual? Karena kan dari people-nya yang belum ada, jadi belum bisa. Jadi nggak bisa pakai sistem informasi manajemen tadi, nggak bisa berjalan. Terus di siklusnya ini juga saling berhubungan gitu dari proses, people, teknologi. Jadi kalau misalnya hilang satu, kayaknya nggak bisa berjalan, kalau menurut saya. Kasih Pak. Ada lagi? Terima kasih, Made. Ini sorry, di belakangnya kok kayak ada topi wisuda gitu ya? Ya itu punya kakak, Pak. Kirain udah lulus. Ada. Kakaknya dari STAN juga? Enggak, Pak. Ya. Yuk, lagi ada yang mau menjawab? Izin, Pak. Halo? Ya, silakan.
Kalau menurut saya, kalau satu tidak ada itu mungkin masih bisa berjalan, Pak. Namun hasilnya tidak semaksimal jika ketiga-tiganya terlengkapi. Contohnya ketika orang yang ahli IT itu tidak hadir, maka bisa dioperasikan oleh yang lain atau penggantinya. Namun hasilnya tidak akan semaksimal oleh operator IT yang sesungguhnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, selain itu ya masih bisa jalan ya. Kalau Made tidak. Ya yang lain, waktunya habis ini. Sorry, kita close dulu ya. Benar lupa ya mana nih. Oke, lanjut ya, nggak apa ya. Ya, siap, silahkan. Satu lagi. Nah, kan ada 3 nih, Made katanya nggak bisa. Kalau Abian bisa nih. Mungkin Pak. Mungkin saya setuju sama Abian Pak. Berhasil atau tidaknya sistem itu walaupun ada sesuatu yang kurang itu tergantung seberapa besar komponennya itu berpengaruh sama seberapa besar kerusakannya. Jadi kalau tetap berjalan itu bisa, tapi kurang maksimal sama kayak dia. Terus harus cari tahu lagi itu seberapa besar dia pengaruhnya dalam siklus ini. Terus berapa besar juga errornya itu, Pak. Mungkin itu akan mempengaruhi, Pak. Tapi kalau untuk berjalan tidaknya itu tetap masih bisa, Pak. Sependek pemahaman saya. Terima kasih, Pak. Bisa berjalan ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, pernyataannya bagus sekali ya, bagus semuanya. Ada Ilham, Abian, ada Made juga. Kalau Made ekstrim ya, nggak bisa ya Made ya. Harus completely. Ya, sip. Terima kasih. Jadi semuanya benar, nggak ada yang salah sebenarnya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari 3 komponen ini, sebenarnya kan ini membentuk sistem, satu sistem loh. Ingat ya, tadi sistem kan adalah isinya adalah komponen-komponen yang saling berhubungan. Terus memproses sesuatu kan, menginput sesuatu untuk mencapai tujuan. Masih ingat nggak tadi tentang sistem? Nah, ini sistem informasi manajemen kayak gini nih. Isinya itu ada 3 ini. Ada people, ada teknologi, ada proses. Nah, Pak, ketika salah satunya tidak bisa, apakah sistem ini masih bisa berjalan? Kira-kira gimana? Nah, kita logikakan aja, kita analogikan. Misalkan sistem pencernaan. Kalau salah satunya tidak ada, gimana kira-kira? Tidak bisa berjalan, Pak. Gagal kerja, Pak. Kalau tidak ada, saya state-nya kalau tidak ada. Misalkan kerongkongannya nggak ada. Tidak bisa berjalan, Pak. Kanannya masuknya lewat mana gitu kan? Iya. Bisa, Pak, dibikin sistem baru lewat selang, ya kan? Lewat perut, bisa langsung bisa. Nah, berarti kan dia pakai teknologi lagi kan? Bikin sistem baru lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi sistem ini harus ada dan punya kualifikasi yang sama agar sistem ini bisa saling berhubungan ketika kita ingin membentuk sistem informasi yang baik. Ya, kalau misalkan itu ada salah satunya tidak baik, nah biasanya sistem ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya, sistem informasi manajemen tidak akan berjalan dengan baik. Salah satunya misalkan begini. Jadi people ini, Mas, yang dimaksud dengan people ini bukan hanya si operator, Mas. Tapi macam-macam. Bisa jadi people ini adalah kreator dari teknologinya. Ya, bisa jadi pengambil keputusan atau pengguna dari informasi ini. Ya, bisa jadi operator. Ya, macam-macam. Ya, itu ya teman-teman ya. Macam-macam, people ini macam-macam. Ada pengguna, jadi end usernya, ada kreatornya, macam-macam. Jadi tidak salah. Jadi untuk membuat sistem informasi yang bagus, ini semuanya harus hadir. Pernah dari BPKP itu membuat sistem informasi tentang keuangan desa, namanya Siskudes, sistem keuangan desa. Prosedurnya kan akuntansi banget kan, ya enggak?
ada inventarisasi keuangan masuk-masuk gini kan, itu sudah ada prosedurnya. Nah, oke ya. Terus akhir dari prosedur ini, proses ini diterjemahkan dalam teknologi, dikomputerisasi, ya kan, pakai aplikasi, ya base-nya Microsoft Access. Oke, jadi kan, nah terus ternyata Mas, Mbak, sampai saat ini SysQdes ini ternyata belum efektif digunakan. Gara-gara apa? Gara-gara people ini, itu. Nah, gara-gara people. Nah, terus akhirnya kemarin uji coba SysQdes ini diuji cobakan di sekitar daerah Sulawesi sana, sekitar Mamuju, Mamasa, ya, Mamuju ya, maju mundur jurang, Mamasa, maju mundur sawah, nah, sampai sana. Itu benar Mas, maju mundur jurang juga. Mungkin di sini ada yang orang Mamuju, Mamasa. Diuji cobakan pertama di sana. Gimana? Wah ternyata sulit ya wes, di oprak-aprik lagi. Jadi ini people-nya ada dua nih, people end user, si operator, sama people si kreator kan. Ya enggak? Ya, ini harus menyesuaikan, ini harus membuat hubungan yang baik loh. Jadi jangan sampai si kreatornya pokoknya aku bikin gini, lo bisa apa enggak terserah lo gitu kan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Ini buat apa sih tujuannya? Ya tadi membuat efektivitas pelaporan keuangan desa. Nggak bisa. Ya, itu ya. Jadi semuanya harus completely support gitu. Ya operatornya, pengambil kebijakan juga gitu. Kadesnya juga ngerti ketika itu udah di print out, udah kelihatan outputnya ngerti, maksudnya opo gitu, ngerti loh. Ini nggak ngerti yo, iya nggak guna juga ini sistem informasinya. Nah itu ya. Kalau ingin baik lah. Tapi kalau misalkan ya wes yang penting ada nggak kayak gitu. Yang penting aplikasinya ada gitu. Ya banyak. Akhirnya kayak jadi project-project mercusuar gitu kan. Ya enggak? Ada banyak sistem informasi yang dibikin akhirnya tidak berfungsi. Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar enggak? Iya, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Mangkrak kan? Mangkrak nggak terjadi. Resource yang dikeluarkannya udah banyak loh. Secara finansial duitnya banyak gitu kan. Tenaga waktunya banyak tapi nggak dipakai. Nah, ini kan eman-eman sekali. Terjadi inefisiensi. Gitu. Makanya dulu kalau maaf menyela ya siap. Untuk absensinya ada beberapa teman yang mengalami kesulitan Pak. Jadi tadi udah absen tapi pas dicek lagi ternyata datanya nggak ada Pak. Loh sudah itu sebentar. Sudah tak klik semua ya? Sebentar. Kita 501 Pak. Sudah di report saya hadir 31, tidak hadir 0. Oh, iya baik Pak kalau begitu. Terima kasih. Siap. Oke, sip. Aman ya. Coba cek lagi di refresh. Sudah saya klik kok. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sip, thank you. Terima kasih ya. Jadi ingetin. Ya, gitu ya. Makanya dulu ketika di awal PJJ, Mas Mbak, ketika di awal PJJ ini, di awal PJJ, ngalami kan, saya ngalami banget loh pas di awal PJJ. Jadi, kalau kita PJJ, kita mau online nih, kelas online. Buset. Gimana nih? Prosedurnya, wah, sama-sama lagi dibikin lagi. Terus people-nya siap nggak nih untuk PJJ di awal? Ada yang nggak siap gitu, ada yang siap ya. Kalau saya ya siap lah. Ya karena ya udah nih bahan-bahannya udah ada, proses untuk belajar mengajarnya udah ada. Tapi kan ada proses yang lain, penilaiannya bagaimana, ujiannya bagaimana gitu kan. Teknologinya juga waktu itu di awal belum siap. Di tempat saya loh. Saya ini di Tangerang. Internetnya aja wah mundur-mundur gitu. Ya, kadang ada, kadang tidak gitu ya. Jadi PHP aja gitu. Nah, akhirnya apa? Teknologi ini tidak support. People-nya ya sama. Apalagi mahasiswa yang dulu pernah mahasiswa saya itu kalau di kelas waktu masuk PJJ di awal itu
dia harus ke kebun bambu dulu untuk mendapatkan sinyal. Saya lupa ya, kayaknya nggak di kelas ini deh. Nah, itu kan berarti teknologi nggak support. People-nya belum tentu support juga. Piye sih nganggo niki ya? Waktu itu ya wes lah, kita pakai cara yang paling mudah aja, apa kita sepakati. Nah, akhirnya kan proses itu berjalan. Akhirnya pakai WA doang, pakai apa namanya video gitu ya. Ya wes, gimana caranya informasi ini bisa tersampaikan. Gitu ya, biar efisien. Oke, baik. Sorry, ini lewat waktunya. Mohon maaf. Untuk closing siang hari ini, gitu ya. Saya mau kasih tugas kepada kalian semuanya, karena kita tahu tadi tentang sistem informasi manajemen, dan saya yakin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan sistem informasi manajemen yang ada di sekitar kita, ya baik itu yang berupa aplikasi apapun lah gitu. Kita pakai portal, kita pakai Zoom, pakai YouTube, pakai WhatsApp, Telegram, sebagainya. Kita pakai itu semua, itu salah satu bentuk-bentuk dari sistem informasi manajemen. Nah, tugas kalian adalah, ini tugas individu, silahkan kalian review salah satu aplikasi atau sistem informasi manajemen ini berdasarkan kacamata kalian, pengalaman kalian gitu. Anda pakai portal misalkan, ya seperti tadi, Pak kok ini ya, itu berarti kan pengalaman kalian nih. Ya, gitu ya. Nanti dikirim lewat LMS. Ini tugas nanti saya sampaikan di LMS. Nanti dikirim di LMS, nggak usah panjang-panjang, hanya satu lembar kertas A4 saja. Nanti silakan dikirim pakai PDF situ, atau kalian pakai apa namanya slide, monggo silahkan. Bentuknya bebas, nggak harus narasi. Anda bisa gambar dan sebagainya, monggo silahkan. Nggak harus ketik tangan, nggak harus ketik komputer, bisa Anda tulis pakai tangan gitu ya. Asal nanti save-nya pakai PDF. Oke, paham maksud saya? Siap Pak, paham. Pak. Oke, sip. Nah, waktunya tidak usah lama-lama karena ini simple ya. Nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang. Ya, kalau kalian pakai mind map ya monggo silahkan, boleh-boleh aja. Waktunya Sabtu ya, Sabtu harus submit. Nanti silahkan cek di LMS ya. Nggak usah lama karena ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus begitu. Oke, baik. Cukup teman-teman sampai di sini. Ada yang mau tanya lagi? Cukup Pak dari saya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, kita ketemu lagi di